Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan dari materi yang ada di paket 9. Tepatnya hari ini membahas tentang naktun. Naktun dan man'utun. Kalau dibaca singkat na'at dan man'ut. Dari diagram singkat ini ada namanya tawabi. Secara bahasa atau istilahnya tawabi adalah sebutan untuk isim yang isimnya itu i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Karena kata-kata tawabi adalah tabiun. Tabiun kan pengikut, tawabiun ini pengikut-pengikut. Nah, tawabi dalam paket 9 terbagi menjadi 4. Maksudnya isim-isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya itu terbagi menjadi 4 istilah. Yang pertama ada namanya naktun, yang kedua atofun, yang ketiga taukidun, yang keempat badalun. Untuk pertemuan ini kita bahas yang naktun. Apa naktun? Sebutan juga ini, sebutan untuk isim yang mensifati isim sebelumnya. Kalau tawabi, isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Kalau naktun, isim yang mensifati isim sebelumnya. Tentunya sama dengan tawabi, yakni isimnya i'rabnya sama dengan isim yang disifatinya. Kita buka contoh dalam kalimatnya. Contoh naktun atau na'at alias sifat yang berwujud isim mustaq. Ini contoh naktun yang berwujud isim mustaq. Misalnya saya ambil dari surat Al-Mumtahanah ayat 6. Saya baca per kalimatnya. Laqad kana lakum fihim, sungguh benar-benar telah ada bagi kalian fihim di dalam mereka, maksudnya dalam diri mereka. Mereka siapa di sini? Para nabi dan para rasul. Ada uswatun hasanatun, ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Peneladanan bagi siapa? Liman, bagi siapa yang kana adalah yarjullaha, yakni dia mengharap pada Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, wal yaumal akhirat, dan hari akhir. Di sini tulisan yarju aslinya tidak pakai alif, ya, tapi di Al-Quran memakai alif. Ini pelakunya dia loh ya, bukan mereka. Karena kana itu dia adalah, liman bagi siapa yang kana dia adalah ingin ngapain? Yarjullah, ingin yarju mengharap kepada Allah, dan hari akhir. Waman yatawalla, dan barang siapa berpaling, misalnya berpaling tidak mau meneladani Nabi Rasul itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah huwa dialah al-ghaniyu maha kaya, al-hamidu maha terpuji. Jadi Allah berikan suri tauladan bagi para Nabi Rasul untuk jadikan figur bagi siapa saja yang ingin mengharap perjumpaan dengan Allah sebagai Tuhannya. Tapi kalau berpaling, nggak pengen bertemu Allah di akhirat, maka rugi sendiri. Kenapa? Karena Allah goniun. Allah tidak merasa dirugikan bagi manusia tidak beriman. Dan sebaliknya, manusia kalau beriman, Allah nggak merasa diuntungkan. Jadi kekatnya manusia itu meneladani Nabi atau tidak, itu hasilnya untuk manusia sendiri, bukan mengarah kepada Allah. Allah adalah Goniun, Al-Goniu. Jadi jika seluruh manusia menyembah Allah, Allah enggak merasa bertambah keagungannya, atau bertambah kekayaannya, atau merasa diuntungkan, dan sebaliknya. Jika seluruh manusia tidak menyembah Allah, Allah enggak merasa dirugikan, enggak berkurang keagungannya. Kenapa? Allah sudah sempurna dalam keagungannya, sudah sempurna al-ghaniyu kekayaannya, al-hamidu maha terpuji. Kata-kata isim mustaq yang saya garis bawahi merah itu adalah termasuk namanya naktun atau sifat. Contohnya, uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Oh, berarti naktun adalah isim yang harokatnya sama dengan isim sebelumnya. Contoh uswatun, karena dia marfu'un, maka sifatnya juga sama, harus marfu'un. Cuma kebetulan ini karena Qur'annya saya pakai standar Madinah,
yang ada pengkodean beda-beda tanda baca. Misalnya uswatun, kenapa domatennya kodenya seperti ini, doma sama ada topinya di atas. Sedangkan hasanatun, kenapa domanya double. Ini sekedar pembeda mengenai bacaan dalam tajwid. Ya ini apa? Kalau domaten tulisannya doma dan ada topinya di atas, maka bermaksud bacaannya adalah idhar atau jelas, yakni terang. Sedangkan kalau ada isim akhirnya domaten dengan kode penulisannya domanya double, maka bermaksud dari segi bacaannya tidak boleh idhar alias dimasukkan samar misalnya. Contoh di sini hasanatul limang tul. Kenapa tul? Karena ketemu lam. Kalau nggak pakai lam maka tun misalnya kalau sendirian. Jadi perbedaan penulisan domaten dalam Quran Mushaf Madinah itu ada cirinya, ada isyaratnya. Kalau domatennya hanya doma dan tanda topi di atasnya penutup, maka bermaksud bacaannya idhar atau jelas. Sedangkan kalau domatennya pakai domanya double, maka bacaannya alias tidak asli, yakni disamarkan. Di sini hasanatun naktun bagi lafadz uswatun. Begitu pula sebelah kiri al-akhirah wal yaumal akhirah, dan hari akhir. Akhirah akhiran ro, al yauma akhiran ma, sama-sama mansubun. Oh berarti naktun itu harokatnya tawabi. Apa tawabi? Mengikuti isim yang disifati. Kan naktun kan cabang dari tawabi. Namanya tawabi ikut harokatnya. Sama-sama marfu'nya, sama-sama mansubnya. Antar dua kata yang saling sifat mensifati. Maka dalam kaidah terjemahan kalau tentang naktun man'utun, yakni tengah-tengahnya harusnya ditambah kata-kata yang. Contohnya uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, ada yangnya. Contoh lagi wal yaumal akhiri, dan hari yang akhir. Cuma di Indonesia tulisan wal yaumil akhiri biasa arti singkat dan hari akhir gitu aja kan. Padahal secara kaidah terjemahan harusnya tambah yang. Kenapa? Karena naat dan man'utun itu saling sifat mensifati. Namanya sifat ditambah kata-kata yang tengah-tengahnya. Karena beda pengertiannya. Misalnya buku merah dengan buku yang merah itu beda. Kalau buku merah berlaku isim yang bermudhofan, isim saling bersandaran. Tapi kalau buku yang merah maka isimnya saling mensifati. Sama di sini, mari kita bayangkan. Misalnya lafadz al-yauma, alnya saya hapus. Alnya saya hapus. Tetap berbunyi ma. Nah, karena yauma bersandar kepada kata berikutnya, maka roknya akhirnya kasroh. Yaumal akhiri. Nah, kalau berbunyi wa yaumal akhiri, maka artinya dan hari akhir. Tapi kalau dua-duanya ada alif lamnya, maka terjemahnya harusnya ditambah kata-kata yang. Dan hari yang akhir. Beda. Kalau hari akhir berarti nama harinya. Kalau hari yang akhir berarti sifat harinya. Karena namanya naktun atau naat, itu terjemahnya tambah kata-kata yang. Karena bermaksud sifat. Contoh lagi tutup ayat Al-Mumtahanah 6. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah huwa dialah al-ghaniyu yang maha kaya, yang al-hamidu maha terpuji. Jadi di sini al-ghaniyu huwa dia. Huwa ini mubtada, khobarnya al-ghaniyu. Sedangkan al-hamidu sifat bagi al-ghaniyu. Huwa dia. Sawalut ya. Fa inna sesungguhnya isimnya inna berbunyi Allah. Isimnya inna berbunyi Allah. Nah, khobarnya inna huwa. Khobarnya inna huwa. Nah, di dalam khobar inna ada mubtada khobar juga. Huwa mubtada kalau dibaca ke kiri. Huwa mubtadanya, al-ghaniyu khobarnya. Jadi huwa ini merangkap. Huwa sebagai khobarnya inna dan huwa sebagai mubtada bagi al-ghaniyu. Ya. Wa mubtadanya al-ghaniyu adalah khobarnya. Sedangkan hamidu sifat bagi al-ghaniyu. Ya, karena sifat harus sama-sama tawabi harokatnya.
tawabi i'robnya al-ghaniyyu marfu'un. Maka naktunnya juga harus marfu'un. Jadi di sini biasa diberikan tambahi kata-kata lagi. Kalau Asmaul Husna, wal ghaniyul hamidu, dialah maha kaya lagi maha terpuji. Mana tandanya lagi? Karena kedua isim ini saling sifat mensifati. Contohnya i'robnya untuk lafaz al-akhirah. Saya catat di bawahnya. Al-akhirah titik dua isim fa'il. Kenapa isim fa'il? Karena wazannya fa'ilun akhirun. Wazannya fa'ilun akhirun isim fa'il. Ismul fa'ili naktun. Sifat li siapa? Li al-yauma. Sifat bagi yauma. Catat ya bahwa pengistilah naktun itu kata seandainya pakai li. Contohnya istilah maf'ulun. Maf'ulun bihi. Maf'ulun li ajlihi. Maf'ulun mahu. Nah, seperti naktun li. Bukan pakai ala loh ya. Bukan naktun alal yauma. Salah. Naktun li al yauma. Bukan lil yaumi loh ya. Kali ini bermaksud tulisan aslinya. Tidak bermaksud jar majrur tidak. Karena li adalah bermaksud kata sandal milik naktun. Bukan huruf jar bagi al yauma. Bukan. Jadi naktun adalah sifat. Maka al-akhirah. Apa al-akhirah namanya? Isim fa'il. Kedudukan kalimatnya sebagai apa? Naktun. Naktun untuk lafaz mana? Untuk lafaz al-yauma. Jadi li spasi al-yauma. Jangan disambung. Kalau disambung di lil yaumi nanti. Li spasi al-yauma. Naktun untuk lafaz al-yauma. Jadi tertulis al-yauma berbunyi bermaksud mewakili bunyi lafaz yang tertulis. Bentuk jadi di Al-Quran. Tidak bermaksud merubah menjadi majrurun karena dali. Tidak. Bahkan salah. Kalau di rumah itu salah. Lil yaumi salah. Jadi li terus al yauma. Ya. Nah sekarang naktun sifat. Mensifati apa? Al-akhirah. Mensifati lafaz al yauma. Karena al yauma akhirnya fatkah aliyat mansubun. Maka naktun juga tawabi. Apa tawabi? Ikut-ikutan mansubun. Makanya i'robnya al-akhirah mansubun. Mana tanda mansubnya? Wa alamatun nasbihi. Tanda nasabnya, tanda mansubnya fathatun. Karena bunyi ro. Fathatun. Kenapa fathah? Li'annahu karena ia itu siapa? Lafaz akhirah itu adalah ismun mufradun. Isim bentuk tunggal. Munsorifun yang bisa menerima tanwin. Ini contoh i'robnya akhirah. Sekarang i'robnya hasanatun. Misalnya saya baca. Hasanatun namanya apa? Isim apa? Masdarun. Masdarun. Setelah nyebut namanya, baru kedudukan dalam kalimatnya. Hasanatun adalah masdarun. Naktun li uswatun. Ya. Kalau di i'rob, hasanatun titik dua, masdarun. Naktun li uswatun. Terus doma maka marfuun. Masdarun. Naktun li uswatun marfuun. Wa alamatu raf'i dhammatun li'annau ismun mufradun munsorifun. Hasanatun. Naktun li uswatun. Lah kalau al-hamidu namanya isim apa? Ingat karena isimnya tengahnya panjang. Ingat bahwa isim kalau cuma 3 huruf tengahnya panjang itu namanya sifatun musyabbahatun. Sifat musyabah terus menerus terpuji. Sifat musyabah namanya sifatun musyabahatun. Naktun li al-ghaniyyu. Harakatnya apa? Marfu'un. Walamu dharafi dhammatun. Lianau ismun mufradun munsorifun. Ini contoh dalam satu ayat nemu 3 lafaz naktun yang kesemuanya adalah isim mustaq, isim pecahan. Sekarang contoh yang lain. Ini contoh naktun berwujud isim mustaq. Sekarang kita buka contoh yang lain, naktun berwujud isim yang lain. Misalnya, contoh naktun berwujud isim mausul. Contoh naktun berwujud isim mustaq. Contoh naktun berwujud isim isyarat. Isim isyarat. Isim itu maksudnya isim misalnya adalah bisa bermaksud masdar, maksudnya masdar. Contohnya alladzina, saya baca ya dari awal Al-A'raf 50.
Innallaha harramahuma 'alal kafirina. Innallah sesungguhnya Allah harramahuma dia mengharamkan keduanya 'alal kafirina atas orang-orang yang kafir. Orang kafir yang mana? Alladzina orang-orang yang. Maka sekarang langsung kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau nemu ayat di Al-Quran yang awalannya alladzina yang bermaksud sebagai naun sifat bagi isim sebelumnya, maka dalam kaidah baca Al-Qur'annya boleh disambung dengan isim sebelumnya. Itu kalau alladzina statusnya sebagai naun. Ya, hati ya. Tidak semua ayat awalan alladzina boleh disambung dengan sebelumnya, tidak semua. Nah, dari jumlah 30 juz yang pernah saya teliti, ditemukan ada cuma 7 ayat. Dari 30 juz, ada cuma 7 ayat yang awalannya alladzina, yang lafaz alladzina bukan naun, ya, bukan naun. Bukan sifat bagi isim sebelumnya, bukan. Nah, boleh sebagai PR silakan cari di surat mana saja, di ayat berapa ada alladzina yang bukan naun, bukan mensifati isim sebelumnya. Kalau di ayat ini termasuk naun, ya tentunya kalau nyari jawabannya ya bukan al-araf 51, ini termasuk naun ya. Jadi PR-nya adalah mencari surat atau ayat yang cuma 7 ayat dalam 30 juz. Cuma 7 ayat yang awalannya alladzina tapi bukan naun, ya. Bukan sifat bagi isim sebelumnya. Nah, berarti ketika baca ini tambah yang boleh, apa-apa menyambung boleh. Alal kafirina alladzina boleh, apa-apa. Alal kafirina alladzina atas orang-orang kafir yang mana? Yang mereka berbuat menjadikan. Alladzina naun berwujud isim mausul. Oh, berarti naun bisa berupa isim masdar, bisa berupa isim mausul. Lanjutannya, ittakhadhu orang kafir yang mana? Yang mereka menjadikan. Jadi kenapa? Dinahum agama mereka. Sebagai apa? Lahwan. Lahwan sendau gurau. Walaiban dan permainan. Wa gorrothum dan memperdayakan mereka. Gorot kan fiil. Mana pelakunya gorot? Ingat ya, gorot fiilnya mu'annas. Pelakunya adalah al-hayatud dunya. Hayatu taknya kan ini mu'annas. Al-hayatud dunya kehidupan dunia. Al-hayatud dunya ini fa'il bagi gorothum. Jadi seharusnya ad-dunya itu artinya tambah yang, ya. Cuma di Indonesia tulisan al-hayatud dunya dirikan singkat kehidupan dunia. Padahal tulisan dunia kan alif lam. Sama-sama alif lam. Maka berlaku naktun. Apa naktun? Saling mensifati. Yang kalau dihentikan tambah kata-kata yang. Kalau pengen tahu ya, bukan artinya kehidupan yang dunia. Bukan. Tapi kehidupan yang dihinakan atau dianggap hina. Karena secara bahasa dunia artinya hina. Hina. Dari kata dana yadna. Dana yadna. Masih ingat adna lebih rendah. Lebih rendah tingkat kesuciannya alias hina. Ya. Lawan kata mulia. Jadi secara bahasa dunia itu tempat yang hina. Jadi secara bahasa tulisan al-hayat itu dunia arti aslinya adalah kehidupan yang hina. Kehidupan yang hina. Kenapa teman yang? Karena naktun. Ad-dunya adalah naktun bagi lafaz al-hayatu. Kehidupan yang hina. Cuma di Indonesia diartikan kehidupan dunia gitu. Padahal kata dunia di Indonesia kan dunia D-U-N-I-A dunia. Itu kan masih dialek Arab dari kata dunia. Belum diartikan. Nah secara bahasa dunia ini isim mustaq loh ya. Dunia ini masdar. Hina atau kehinaan. Al-hayatu dunia kehidupan yang kehinaan, yang penuh dengan kehinaan. Dunia ini kalau dikarokati alifnya doma, dunya'u karena sama-sama tawabi, sama-sama marfuun. Berhubung ini mabniun ala sukun alifnya mati. Ini kalau di i'rab dunia masdarun, namanya masdarun. Sekarang kedudukan kalimatnya naktun li
al-hayatu. Ya. Terus i'rabnya mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Ya, atau gini aja dulu diurut. Dunia masdarun mabniun ala sukun fi mahali raf'in na'tun li al-hayatu. Boleh seperti itu i'rabnya. Berikutnya, na'tun bisa berwujud isim isyarat. Contohnya ini itu, hada hadihi, dalika tilka. Ini contohnya. Misalnya saya baca, fal yauma, maka pada hari ini. Nansahum, barangkali kita yang megang buku panduannya, tulisan nansahum, dalam ketikanya ada huruf ba, silakan dihapus titiknya. Bukan nasabhum, tapi nansa, jadi dikosongin seperti ya, tapi nggak ada titiknya. Ada lengkung, satu spasi lengkung, ini alif maksuro. Nansahum, kami melupakan mereka. Kama seperti apa yang atau sebagaimana nasu, mereka melupakan. Liqa'a yaumihim hada, mereka melupakan perjumpaan hari mereka ini, hari mereka yang ini, atau hari yang ini, hari mereka yang ini. Jadi hada adalah na'tun. Li apa? Bukan li lafadz him, tapi li yaumi. Ya, yaumi. Na'tun bagi yaumi. Karena yaumi itu bersandar pada kata him, maka boleh hada adalah na'tun li yaumihim. Hada ismul isarati mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Ingat ya, kenapa jarrin? Karena yaumi majrurun kan disandari liqa'a. Jadi fi mahalli jarrin, ya, fi mahalli jarrin na'tun li yaumihim. Ini contoh ketika kata na'tun berwujud isim mausul boleh. Ingat bahwa isim mausul kan banyak. Misalnya man orang yang, ma siapa yang, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang. Nah, isim mausul yang boleh kedudukannya sebagai na'tun tidak semuanya. Yani apa? Yang mana kalau gitu? Yani isim mausul yang tulisannya berawalan alif lam. Itu yang boleh. Berarti apa saja isim mausul boleh sebagai na'tun? Misalnya alladzi. Yang kedua alladzina. Yang ketiga allati pakai ta, allati. Yang keempat jamaknya allati. Boleh. Cuma 4 berarti. Alladzi, alladzina. Allati jamaknya bukan allatina, tapi allati. Ya, cuma 4. Jadi isim mausul maksudnya na'tun yang berwujud isim mausul, yakni isim mausul yang tulisannya berawalan alif lam. Kalau isim mustaq ya bebas, bisa masdar, bisa isim fa'il, bebas, kena semua. Dan juga na'tun bisa berwujud isim isyarat. Misalnya apa? Hada, hadihi, tilka, dalika. Itu contohnya isim isyarat. Sekarang kita buka contoh yang lain. Contoh na'tun berwujud isim mausul. Kita lihat yang garis bawah warna merah. Fawailun, maka celakalah. Lilladina, bagi orang-orang yang kafaru, mereka yang kafir. Min yaumihim, dari, kalau berkata loh ya, dari hari mereka. Alladhi, yang yu'aduna, yang mereka dijanjikan. Alladhi di sini isim mausul, na'tun bagi lafadz yaumihim. Kalau di i'rab alladhi ismul mausuli mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Kenapa jarrin? Kan tawabi ngikuti yaumi, ada min. Fi mahalli jarrin na'tun li yaumihim. Dan ini yang garis merah. Sekarang silakan diklik speakernya, diklik mic-nya, diaktifkan. Yang merasa kanan kiri nggak berisik, boleh ikutan jawab. Saya bertanya. Kalau yang warna merah bawah ini, contoh na'tun berwujud isim mausul. Sedangkan yang garis biru di atas ini, silakan ditebak lafadz mana yang termasuk na'tun. Saya bantu artinya ya, atau sambil lafadznya aja bacanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matinu. Silakan tebak
dari 5 garis biru ini, lafat manakah yang termasuk naktun dan mensifati lafat yang mana? Silakan tebak. Siapa duluan nih, Pak? Al-Matin. Hah? Al-Matin. Oh, al-matinu. Al-matinu mensifati lafat mana? Al-Quwati. Salah. Ada yang lain? Ada yang lain ya, Pak? Yuk, tebak. Zu. Hah? Zu ini mensifati lafat mana? Ar-Razaku. Oh, ar-Razaku. Zu mensifati ar-Razaku. Gitu ya, salah. Mensifati Allah, mensifati Allah. Zu. Mensifati huwa. Zu mensifati huwa. Bentar dulu. Zu mensifati Huwa. Zu mensifati huwa. Ya. Oh, salah. Zu menunjukkan milik ke Allah. Oh, zu mensifati Allah. Ingat ya, Allah mansubun loh. Namanya naktun tawabi. Zu ini kan marfuun, bukan dan itu. Al-Quwati. Hati-hati ya, tebak. Ini silakan cari dulu mana naktunnya dan cari mensifati mana. Jadi silakan cari, ayo tebak di antara 5 garis ini. Mana naktunnya dan mensifati mana? Al-Matin menyifati Ar-Razak. Al-Matinu mensifati mana? Ar-Razaku kan. Bukan. Al-Matinu mensifati Ar-Razaku. Bentar, jawabannya saya tampung dulu ya. Pak Waskito menjawab Al-Matinu mensifati Ar-Razaku. Ada versi lain? Ayo. Silakan ya, Pak. Ar-Razaku itu mensifati huwa. Ar-Razaku mensifati huwa. Yang lain? Silakan versi lain. Saya tampung dulu nanti saya koreksi. Ayo, ini biar semua masih jawaban. Boleh sama nggak apa-apa. Yang penting ada alasannya loh. Ini saya tanya alasannya apa? Ini saya tanya. Yang Coba ayo. Ingat, naktun harus tawabi. Harus sama-sama marfuun, sama-sama mansubun. Ya. Al-Matinu mensifati Allah. Oh, Allah mansubun fatka. Al-Matinu doma lo ya. Oh, doma ya. Iya, doma ini marfuun. Ayo. Ini banyak jebakannya ini. Jebakannya banyak ini ya tadi ini. Ayo. Zu itu mensifati huwa. Ar-Razaku mensifati huwa. Sebentar ya. Bentar. Mari kita urut dari kanan dulu. Inna kan sesungguhnya, benar ya? Inna. Mana isimnya inna? Tadi dulu. Mana isimnya? Allah. Benar. Mari kita urut pelan-pelan. Lah kalau ada isimnya berarti ada khobarnya. Mana khobarnya inna? Huwa, benar. Huwa. Udah titik. Berarti huwa adalah khobarnya inna. Berhenti. Kalau huwa condong ke kanan ya. Kalau huwa condong ke kanan, huwa adalah khobarnya inna. Lah kalau huwa condong ke kiri, huwa itu apa kira-kira statusnya? Mubtada. Mubtada, betul. Nah, mubtada, lah kalau khobarnya huwa mana? Ar-Razaku. Ar-Razaku, benar. Benar ini, benar. Benar. Khobar boleh alif lam lo ya? Boleh. Kalau suruh senang boleh. Jadi, betul. Huwa itu mubtada. Khobarnya Ar-Razaku. Ya udah ya. Ar-Razaku khobarnya huwa. Bukan naktun lo ya. Bukan naktun ini. Khobar, hati-hati. Ar-Razaku khobarnya huwa. Nah sekarang zulmatin apa kira-kira? Yang memiliki kekuatan. Oh, naktun. Apa? Khobar apa naktun apa? Tebak aja, tebak dulu. Yang mempunyai. Kalau Ar-Razaku khobarnya huwa, kalau zulmatin apa kira-kira statusnya? Yang mempunyai kekuatan yang. Ya itu kan artinya. Kedudukannya. 2 kata ini kan mudhof sama bersandaran. Naktun Ar-Razaku ya. Dari Razaku. Ingat bahwa naktun itu ya catatannya, naktun itu bisa berwujud isim mustaq. Yang kedua bisa berwujud isim isyarat. Ini itu. Yang ketiga bisa berwujud apa tadi yang tercatat saya? Isim mausul, betul. Nah, naktun itu ya kalau berwujud isim jamid loh ya, cuma 1. Yakni apa? Berwujud isim isyarat dan isim mausul. Du ini kan isim jamid kan ya, asmul apa ya? Du kan khamsah kan. Nah, asmul khamsah tidak boleh sebagai naktun. Catat ini ya. Jadi isim jamid jumlahnya 12. Nah, dari 12 jamid itu yang boleh naktun cuma 2, isim mausul dan isim isyarat.
cuma 2 di Al-Quran, nggak boleh yang lain. Sedangkan isim mustaq yang jumlahnya 9 semuanya boleh sebagai naktun. Nah, du ini termasuk isim jamid, ya, asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah tidak termasuk naktun. Berarti kalau bukan naktun sebagai apa kira-kira? Dul matin ini. Ayo tebak. Nggak boleh naktun padahal. Ayo. Halun. Hah? Halun. Marfu. Ini sebagai khobar yang kedua bagi huwa. Khobar kedua. Sungguhnya Allah itu dia. Dia siapa sih? Dia siapa? Ini khobarnya Ar-Razzaqu. Ar-Razzaqu khobar huwa, khobar pertama ini. Khobar kedua Dzul Matin. Ya. Nah, khobar kedua dari Inna, Ustaz. Dzul Quwati khobar kedua. Dari Inna. Al-Matinu adalah naktun bagi Ar-Razzaqu. Ya, Ar-Razzaqu ya. Ingat ya, bahwa naktun tidak boleh mensifati asmaul khamsah, tidak boleh. Naktun harus mensifati sama-sama isim yang sama-sama alif lam, sama-sama seperti contoh seperti itu. Ar-Razzaqu alif lam, Al-Matin alif lam, ya, tawabi, ya. Jadi Dzul Quwati apa statusnya? Ini kedua kata ini sebagai khobar yang kedua bagi lafadz dua. Nah, sedangkan Al-Matinu sebagai apa? Sifat bagi Ar-Razzaqu. Ini jauh ini. Jadi sifat bagi Ar-Razzaqu. Jadi bukan sifat bagi Al-Matin, bukan. Jadi gini, ini artinya dia siapa? Dia adalah Ar-Razzaqu yang maha atau yang sangat ahli memberi rizki, kemudian dialah yang mempunyai kekuatan. Jadi du ini ya marfu ini, du kan marfu. Nah, karena marfu khobar juga, khobar bagi huwa, bukan sifat bagi Ar-Razzaqu, bukan. Kenapa? Karena tadi katakan bahwa asmaul khamsah itu tidak boleh sebagai naktun. Ini catat. Isim jamid yang boleh naktun, boleh sebenarnya naktun cuma 2. Dari contoh tadi sebelum tadi saya contohkan, isim mausul sama isim isyarat cuma 2. Nah, itu yang boleh naktun. Jadi hanya khobar di sini. Khobar, ada ya. Nah, sekarang mari ini, kenapa oleh Allah taruh tengah-tengah? Kok tidak dibalik? Misalnya sarubah gini bunyinya. Innallaha huwar razzaqul matinu dzul quwati misalnya. Kita bayangkan dzul quwati akhir ayat ya, dzul quwati. Nah, kalau dzul quwati akhir ayat, maka dalam kaidah ilmu qiraat kalau baca waqaf berhenti dzul quwah kan gitu kan ya, dzul quwah. Nah, ketika baca dzul quwah itu bunyi akhirnya seperti hak atau tak marbutoh hak, dzul quwah. Maka bunyinya akhiran hak itu bukan ciri khas surat Az-Zariyat. Az-Zariyat akhirannya mat arid disukun. Ini hikmahnya kenapa oleh Allah Dzul Quwati ya tidak tahu di akhir. Coba kalau di akhir kan kita jelaskan Al-Matinu adalah sifat bagi Ar-Razzaqu. Kita jelas kenapa? Karena dekat, langsung dekat kan gitu enak ya kan? Ar-Razzaqul Matinu. Nah, oleh Allah Al-Matinu dijauhkan dari Ar-Razzaqu. Hikmahnya bermaksud kaidah qiraat. Ini apa? Sebab ketika baca berhenti Al-Matin, mat arid sukunnya muncul. Jadi meskipun Al-Matin letaknya jauh dari Ar-Razzaqu, tapi dia sifat bagi Ar-Razzaqu. Ini gara-gara Dzul Quwati tengah-tengah ini kita jadi bingung kan ya? Gara-gara tengah-tengah ada ini masalah Dzul Quwati. Coba kalau Dzul Quwati kalau di akhir, dia pasti gampang ketahuan. Nah, Ar-Razzaqul Matin ya gitu kan ya. Contohnya. Jadi jawabannya adalah dari garis biru ini naktun yang mana? Cuma satu kata, yakni Al-Matinu. Naktun bagi lafadz mana? Li Ar-Razzaqu ya, Ar-Razzaqu. Nah, jadi naktun ya, naktun alif lam ini tidak boleh mensifati huwa. Catat loh ya. Naktun tidak boleh mensifati domir. Catat ini. Naktun yang alif lam tidak boleh mensifati domir. Nah, tidak boleh. Nah ya, lanjutannya. Berikutnya.
Contoh naktun berwujud jumlah ismiyah. Tadi kan berwujud kata, sekarang jumlah ismiyah. Contoh. Langsung aja garis merah saya baca. Robbana, wahai Tuhan kami, innaka sungguhnya engkau, jami'u, yang mengumpulkan anasi manusia. Liyaumin, kalau berkata untuk suatu hari, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha, sungguhnya Allah, la yukhlifu, tidak mengingkari al-mi'ada, perjanjian atau janjinya. Titik. Nah, la raiba wal jumlatu la raiba fihi fi mahali jarin. Kenapa jarin? Karena yaumin kasro. Kasro kan majrurun li yaumin, jarin naktun li yaumin. Oh, berarti langsung kesimpulan ini. Apa kesimpulannya? Kalau nemu isim, isimnya tanwin, entah tanwin an mansubun atau tanwin in majrurun atau tanwin un domaten yang setelah tanwin ada kata berikutnya, maka rangkaian ini namanya naktun. Ya, catat ini. Tanwin ya. Tanwin sebelah kiri bukan tanwin, ini kata yang lain bukan tanwin, bukan tanwin. Maka dia naktun. Naktun. Makanya mengartikan la raiba dengan kata-kata yang. Kenapa yang? Karena sifat bagi yaumin, liyaumin la raiba fi, untuk suatu hari yang tidak ada keraguan dalamnya. Mana tandanya yang? Karena naktun sifat bagi yaumin. Ya. Jadi yaumin, ya, liyaumin li harfu jarin, yaumin ismul jinsi majrur bili. Ya, titik. Ini rangkaian jumlah ini, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini la. La. Mana isinya la? Roiba. Mana khobarnya la? Fihi kan ya? Betul kan ya? Isimnya la mana? Roiba. Mana khobarnya la? Fihi. Maka wa jumlatu la raiba fi kan ismiyah. Wa jumlatu ismiyah ini fi mahali jarrin naktun li yaumin. Li spasi lo ya. Jangan digandeng nanti lanjut dengan li yaumin yang ini gandengan. Ya, tadi ya. Wa jumlatu la raiba fihi fi mahali jarrin naktun li yaumin. Jadi langsung kesimpulan. Kalau nemu isim tanwin sebelah kirinya isim tanwin, kok enggak ada kata tanwin? Kata biasa, entah isim yang lain atau isim sama huruf, pokoknya jumlah ismiyah. Pokoknya jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah berikutnya ini adalah sepanjang apapun lafadznya, kedudukannya sebagai naktun bagi lafadz sebelumnya. Maka terjemahnya tambah kata-kata yang. Yang. Liyaumin la raiba fi. Untuk suatu hari yang nggak ada keraguan dalamnya. Tambah yang lo ya. Yang. Nah, sekarang yang menarik ini, mari kita tengok ke kanan ini. Saya nyumbung dikit. Innaka jami'un nasi. Yang tadi kalau arti bebasnya, innaka sungguhnya engkau jami'un nasi, yang mengumpulkan manusia. Jami'un nasi, yang, tambah yang ya, karena isim fa'il. Yang mengumpulkan manusia. Yang menarik adalah, manusia sebagai objek yang dikumpulin Allah, ternyata nggak difathahkan, nggak dimansubkan, tapi dimajrurkan. Ya, ini unik ini. Nggak berbunyi jami'un nasa, tapi jami'un nasi. Nah, dari bermaksud disandar-sandarkan ini. Meskipun arti singkatnya kayak kata kerja sama objek yang mengumpulkan manusia. Kan itu kan ya. Tapi ternyata dalam tulisannya kata-kata manusia tidak maf'ulun bihi, tapi dia mudhof ilaihi. Nah, silakan ditebak apa hikmahnya Allah dalam firman-Nya yang kalau diartikan jami'un nasi, yang mengumpulkan manusia. Dalam versi bahasa Indonesia, kata-kata manusia kesannya sebagai objek, kan gitu kan ya. Tapi dalam Al-Quran ini bukan maf'ulun bihi, bukan objek, tapi isim yang disandari. Nah, kenapa oleh Allah dikondisikan disandari? Kok enggak dikondisikan mansubun objek? Padahal terjemahannya kayak seperti objek yang mengumpulkan manusia. Silakan tebak, apa hikmahnya an-nasi kok dimajrurkan, kok tidak dimansubkan saja? Karena, silakan tebak, ayo. Karena ya, ini khobarnya inna. Khobarnya inna. Inna itu innaka. Inna kan sesungguhnya. Ka ini isimnya. Khobarnya cuma satu kata, jami'u aja, jami'u. Jami'u khobar inna. Ini kan
kata yang lain berikutnya ke kiri. Ada versi jawaban apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Lafaz anas kok dikasrohkan. Mari kita bayangkan Arabnya gundul ya. Kalau nggak ada harokatnya, terus saya bantu artinya, sungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia. Pasti kita fathah pasti. Kenapa? Karena manusia adalah sebagai objek yang dikumpulkan. Kan gitu. Pasti nebak fathah pasti. Nah, ini. Nah, tapi itu kan kasroh. Nah, sekarang kita ungkap apa hikmahnya kok dikasrohkan. Ayo, silakan. Menunjukkan manusia itu lemah ya dengan dimudofkan itu, Tat. Oh gitu. Ya. Ada versi lain silakan nebak aja silakan. Jadi manusia jadi pasif kan. Oh pasif. Ada yang lain? Versi lain? Silakan. Yang merasa sedang nyetir mobil ini barangkali masih mikir-mikir ya. Pak Mas Kito nyetir ya. Mikir lewat jalan mana sama mikir ini ya. Iya. Pikirannya bercabang ya. Itu betul-betul villa ya, Ustaz. Ayo, ada versi lain jawabannya. Apa hikmahnya an-nasi kok dikasrohkan, kok tidak difathahkan? Maksudnya kok kedua kalimatnya kok nggak dimansukkan maf'ulun bihi, kok dimajrurkan, disandarkan? Ada versi lain? Dijadikan mudhofillah ya, Ustaz ya. Iya. Padahal terjemahnya kan kayak objek kan ya, yang mengumpulkan manusia kan ya. Iya, kenapa ya? Ya, jawaban yang pertama tadi, jawabannya adalah benar. Ya, ini apa? Kata-kata jami'un nasab, kita bayangkan selalu ya, jami'un nasab. Kalau berbunyi jami'un nasab, maka berkesan bahwa Allah yang aktif, ini pengertian kita bayangkan, pengertian geraknya loh ya, gerak. Karena jami' adalah isim mustaq. Mustaq berarti punya fi'il. Fi'il berarti bergerak. Kalau berbunyi jami'un nasab, berarti Allah yang aktif bergerak ngumpulin manusia. Jadi Allah misalnya manusia ada di bumi, maka Allah dalam tanda kutip dari langit turun ke bumi ngambilin manusia. Allah yang aktif turun ke bumi atau mendekati manusia untuk diambil-ambilin, untuk diwafatkan. Ini kalau berbunyi jami'un nasab, ya. Apa berarti Allah berbuat aktif mencari manusia setelah nemu dikumpulin kepada Allah. Ini jadi usaha aktif mencari, mendekati mencari, setelah nemu terus dikumpulin. Itu kalau fathah. Sedangkan kasroh betul tadi jawabannya bahwa berarti hakikatnya Allah yang pasif, manusia yang mendekat kepada Allah. Manusia bersandar kepada Allah, ya jamun nasi. Jadi manusia lemah. Ya ini apa? Ketika manusia pengen mati, nggak bisa mematikan diri sendiri. Justru kalau mati sendiri, bunuh diri, malah dosa. Ya, matinya manusia tergantung Allah kapan mematikannya. Maksudnya apa? Kapan Allah menarik kepada dirinya. Hakikatnya bukan Allah yang mendatangi, tapi Allah yang menarik. Allah menarik manusia dekat kepadanya. Makanya dalam istilah Indonesia itu, maaf tadi ada meninggal. Apa meninggal itu? Dipanggil Allah. Dipanggil, ditarik oleh Allah. Apa tarik itu? Supaya bersandar, supaya mudhof, mendekat kepada Allah. Ini hikmahnya kenapa an-nasi jadi majrurun. Maksud bahwa manusia itu dikumpulkan Allah dengan cara ditarik kepadanya. Nah, ditarik satu persatu dengan cara diwafatkan satu persatu. Ditarik mendekat. Bukan Allah yang mendekati, tapi manusia yang ditarik mendekat. Ditarik bersandar maksudnya. Ditarik bersandar kepada jami'u itu. Ini hikmahnya. Jadi bukan Allah yang ibarat tali loh ya. Bukan Allah yang menelusuri tali menuju manusia, bukan. Tapi manusialah yang sudah tali itu ditarik dari jauh oleh Allah supaya segera mendekat kepadanya. Ini hikmahnya an-nasi dimudhofkan. Jadi apa? Disandarkan kepada kekuatan Allah yang berkuasa menarik suatu waktu manusia, menarik untuk hadir kehadirannya, untuk dipanggil menghadap kepadanya. Ini hikmahnya an-nasi. Padahal secara bahasa Arab boleh an-nasa boleh. Kalau bunyi an-nasa, maka nggak ada muatan ajaran Qur'annya nanti. Ya. Nggak ada muatan ajaran akidahnya nanti kalau an-nasa.
Ini hikmahnya saja. Karena isim mustaq bisa berbuat kayak fi'il loh ya. Bisa, boleh fathah. Jadi an-nasa maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul dari mana? Dari isim jami'u. Loh kan isim bukan fi'il, enggak apa-apa. Karena isim mustaq bisa beramal seperti fi'il. Boleh sebetulnya bahasa Arab. Masih ingat Al-Baqarah juz 1 ayat 30? Masih ingat? Berbunyi wa qala rabbuka lil malaikati ini jailun. Jailun kan isim mustaq, jailun fil ardi khalifatan. Kenapa khalifatan? Sebagai maf'ulun bihi dari isim jailun. Aslinya jailun khalifatan fil ardi, kan gitu kan ya. Jailun fil ardi khalifatan. Kenapa khalifatan? Kenapa mansubun? Maf'ulun bihi bagi isim mustaq jailun. Sama di sini kalau surba an-nasa boleh jami'un nasa. Kenapa an-nasa maf'ulun bihi dari isim jami'u? Boleh ini, tapi oleh Allah tidak dikondisikan sebagai maf'ul bi, tapi tetap isim. Tadi isim yang disandarkan. Disandarkan. Ini hikmahnya saja. Ya, ini contoh naktun berwujud jumlah ismiyah. Maka terjemahan tambah yang ya, tambah yang. Sekarang contoh naktun berwujud jumlah fi'liyah. Saya buka. Al-Baqarah 25. Wabasiri dan gembirakanlah alladzina orang-orang yang amanu mereka yang beriman, wa amilu dan mereka mengerjakan sholihati kebaikan-kebaikan. Annalaum sungguhnya bagi mereka jannatin surga-surga tajri yang mengalir, tambah yang loh ya, yang mengalir, minta aja dari bawahnya ala naru sungai-sungai. Pada tingkatan pas kita mengajar paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7, 8 sampai 8 ini mengartikan tajri hanya dirikan mengalir. Nggak usah tambah kata-kata yang. Kenapa? Karena belum kenal pelajaran naktun. Nah, ketika paket 9, karena ini naktun, berarti ada siang. Karena sifatnya yang, maka tajri yang mengalir. Ya. Karena tingkatan paket 1 sampai paket 8 itu, misinya adalah membedakan bahwa ini fi'il. Namanya fi'il bukan pelaku. Maka artinya mengalir gitu aja, mengalir, nggak usah tambah yang. Kalau yang ini juga seperti isim fa'il, yang mengalir, ya kan? Ja'ilun, yang menjadikan. Kalau ja'ala, menjadikan. Kalau taja'alu, menjadikan. Kalau yang menjadikan, ja'ilun. Untuk membedakan, kalau pakai yang berarti isim. Kalau nggak pakai yang berarti fi'il. Itu misi paket 1 sampai 8. Nah, ketika paket 9 karena kenal naktun, maka tajri pun fi'il, boleh tambah kata-kata yang. Artinya boleh. Kenapa boleh? Karena sebagai sifat bagi jannatin. Makanya kalau kita punya terjemahan, ya, mari kita koreksi di rumah masing-masing, ada ukuran terjemahan. Kata-kata tajri jangan tambah yang pasti itu. Jannatin tajri, surga-surga yang mengalir. Mana tandanya yang? Ini kan fi'il, bukan isim. Karena dia naktun. Jadi apa? Jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai naktun bagi jannatin. Kalau di i'rab, wal jumlatu tajri, apa fi'liyah, fi'il dan fa'il. Wal jumlatu tajri fi mahalin nasbin. Loh, kenapa nasbin? Karena jannatin. Tin ini bukan majrun loh ya, karena anna. Isimnya anna jannatin, khobarnya anna lahum. Ya, ini khobar anna yang muqaddam didahulukan. Anna lahum jannatin, aslinya anna jannatin lahum. Karena ini jamak muannas salim, tanda mansubnya kasro, ya hati lupa. Jamak muannas salim, tanda mansubnya bukan fathatain tapi kasrotain. Berarti ini mansub ini karena ada anna. Makanya tajri adalah fi mahali nasbin naktun li jannatin. Wa jumlatu tajri fi mahali nasbin naktun li jannatin. Maka terjemahannya anna lahum jannatin tajri. Sesungguhnya bagi mereka surga-surga yang mengalir. Langsung kesimpulan apa? Naktun kalau berwujud jumlah, entah jumlah ismiyah, entah jumlah fi'liyah, itu ada cirinya. Apa cirinya? Yakni rangkaian jumlah-jumlah yang sebelah kanannya, yang isim yang disifati, itu harus tanwin. Yang tanwin. Tidak boleh kalau nggak tanwin. Yang tanwin. Ya, catat ya. Catat. Kalau nemu isim tanwin, maka sifatnya pakai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oh, berarti naktun yang berwujud jumlah fi'liyah dan ismiyah itu yang man'utnya
yang disifatinya adalah isim yang harokatnya tanwin. Entah tanwin an, in, un, pokoknya tanwin. Itu syaratnya. Kalau naktunnya berupa jumlah. Ya. Ini catatan terakhir. Maka kesimpulannya dari contoh semua di atas tadi itu, apa istilahnya? Naktun adalah, naat adalah syaratnya berjenis isim mustaq, ya. Naktun tidak boleh isim jamid, ya. Boleh tapi bawa ini keterangannya. Isim mustaq, contohnya apa? Misalnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha atau isim tabdil, ya, isim mustaq. Yang kedua, ini yang utama ini, naktun itu normalnya isim mustaq, tapi di Al-Qur'an kadang-kadang naktun berupa isim jamid. Kenapa boleh? Boleh karena Quran mencontohkan. Hakikatnya dalam bahasa Arab tidak boleh itu. Belum Quran mencontohkan, maka bahasa Arab niru Al-Quran, niru Quran akhirnya. Nah, isim naktun kalau berjenis isim jamid, boleh syaratnya, ya ini apa? Isim isyarat atau isim ada tapi jarang keluar. Isim mausul tapi yang bi'al, yang depannya alif lam, misalnya alladzi, alladina, allati, allati. Ini contoh yang sering keluar di Al-Quran. Isim jamid adalah isim isyarat dan isim mausul tapi yang pakai alif lam. Berikutnya, naktun adalah bermaksud mensifati atau mengkhususkan man'utnya yang disifatinya dengan makna tambah kata-kata yang atau lagi, misalnya Bismillahirrohmanirrohim, ya, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, lagi Maha Penyayang, dan yang pakai yang atau lagi boleh. Berikutnya, i'rabnya apa naktun? Mengikuti man'udun. Kenapa? Karena tawabi. Kalau man'udnya marfu'un, ya naktunnya marfu'un. Kalau disifati mansubun, ya naktunnya mansubun sama. Kalau yang disifati majrurun, sama naktunnya majrurun. Berikutnya, naktun boleh dimudhofkan, boleh disandarkan. Sebagaimana man'utun juga boleh dimudhofkan atau disandarkan. Dari kesimpulan ini, barangkali tanyakan, silakan sebelum kita latihan berikutnya. Ada yang tanyakan dulu? Ustadz, berkaitan dengan yang ayat yang pertama. Boleh saya buka. Tapi ini pertanyaannya bukan berkaitan dengan naat man'utnya itu. Nah, Ya. di sini Ustadz, laqad kana lakum fihim. Ya. Kan sebenarnya ini menyangkut ke Rasul gitu. Kenapa di sini menggunakan him bukan fihi? Oh, ingat ya bahwa ayat 6 ini masih bersambungan dengan ada di atasnya, di atasnya. Jadi sebutan uswatun hasanatun bisa bermaksud kepada 3 pihak. Yang pertama Rasul Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Rasul seluruhnya. Nah, itu. Jadi uswatun hasanatun kalau kita lihat di Al-Qur'an itu tidak mengarah kepada Muhammad saja. Bisa mengarah kepada Ibrahim, yang kedua bisa mengarah kepada nabi-nabi keseluruhannya. Nah, cari di Al-Qur'an ada uswatun hasanatun, ada 3. Uswatun hasanatun kepada Ibrahim, kepada Muhammad, dan kepada mereka. Saya mereka di sini, mereka ini nabi seluruhnya. Kenapa enggak fihi? Karena tema ayatnya enggak juga Muhammad saja di sini, nabi Rasul seluruhnya. Nah, karena semua nabi juga ada muatan suri tauladan. Jadi catat ya, penyebutan uswatun hasanah mengarah kepada 3 pihak. Karena di Quran cuma 3. Uswah hasanah kepada Muhammad, fi Rasulillahi, yang kedua fi Ibrahimah, yang ketiga fihim. Nah, ada kan? Ibrahimah ada kan? Uswatun hasanah fi Ibrahimah ada kan? Ada gitu. Jadi Nabi Ibrahim ada uswatun hasanah. Nabi Muhammad ada. Him, mereka Nabi Rasul ada juga. Nah, Mumtahanan 6 ini, kenapa him? Karena tema ayatnya bahas tentang para Nabi Rasul seluruhnya. Bukan kepada Muhammad saja. Ya, lain silakan tanyakan. Dari contoh seluruhnya. Kalau nggak ada, sekarang kita latihan mencari naktun. Dalam suatu ayat latihan. Saya buka. Surat Al-A'raf ayat 171 dan seterusnya. Nah ya.
Wa'id natakna sampai takuna. Nah, ini siapa nyoba membaca? Nggak usah ngerti kan, baca saja. Setelah baca satu ayat selesai, dicari mana lafadz yang kategori naktun dan mensifati lafadz yang mana. Silakan satu orang satu ayat gantian. Siapa duluan membaca wa'id sampai tatakuna? Dibaca dulu. Siapa duluan? Silakan ya Pak. Setelah baca mencari naktunnya. Dibaca dulu aja. Siapa duluan? Ayo kita latihan. Boleh, silakan dibaca aja. Wa idnatakna jibala Boleh fawqahum berkata, boleh nyambung langsung, boleh. Silakan. Diulangi. Wa idnataknal jibala fawqahum ka'annahu dullatu wa dhannu dullatun wa dhannu annahu waqi'u bihim. Terus. Khudu ma atainakum biquwatin wadkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Lafadz mana yang termasuk naktun? Dari ada? Nemu? Atasnya dan di atasnya kan betul. Naktun. Nemu? Bikuatin itu. Oh. Naktun enggak boleh jar majrur, enggak boleh. Enggak ada ini. Enggak ada, jawabannya benar, tidak ada. Nemu, kalau nemu silakan, kalau ada, kalau nemu enggak ada. Begitu kan enggak ada, betul. Sekarang gantian yang lainnya, wa'id akhoda, baca satu ayat sampai gofilin. Siapa yang lain coba? Baca aja, enggak usah diartikan, baca aja. Ayo, siapa nyoba? Setelah baca, nyari naktunnya mana? Ayo, dari wa'id akhoda, siapa nyoba baca? Gantian, yang merasa belum, ini silakan ini. Wa'id, ya saya coba. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Terus. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Oke, cari yang mana naktunnya. Syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Di sini yauma ya. Yaumal qiyamati. Bukan. Yaum ini adalah maf'ulun fihi. Mudhaf ilaih ini ya. Iya, bukan. Oke. Inna kunna an hadza ghafilin. Nemu? Tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada, benar, tidak ada. Berikutnya autakulu, gantian yang lain ya Pak, baca. Autakulu yang ayat. Silakan, baca aja. Yang masa belum ya Pak. Saya Ustaz. Boleh, silakan. Autakulu innama aku usriku. mempersekutukan asroku. Ya. Asroku abauna. Ya, terus? Min qabli. Abauna boleh. Terus? Min qabli wa kunna zurriyati. Tan. Hah? Apa? Zurriyatan. Tan apa tun? Wa kunna zurriyatan. Kunna zurriyatun. Ya. Zurriyatun. Kana. Ya. Oh ya, kana. Zurriyatan. Terus? Zurriyatan. Min ba'dihim. Terus? Ini apa ya? Apa tuh? Likuna. Likuna. Maka apakah kamu membinasakan kami, gitu artinya. Terus? Bima fa'alu. Bima apa ya terusnya? Fa'alu. Ini marfu. Bima
Ini marfu. Ini Fa'alu. marfu loh ya, ini marfu. Ya. Ayo. Fa'ilu. Ini aja nebaknya. Tahu saya Ustaz. Fa'alu. Ya, ini kan marfu sebagai fa'il dari fi'il fa'ala. Bima fa'alal mubtilun fa'ala. Ya. Ya, bima fa'ala. Mubtiluna. Betul, ini marfu karena fa'il. Bima fa'ala. Apa itu? Alif lam. Ya, Al bagi apa yang mubtiluna. orang yang dikatakan orang mubtilun mengerjakannya. Sekarang coba dari autapulu saya mubtiluna, cari naktunnya mana? Naktunnya. Nemu? Kuna zuriyatan. Nggak ada Ustaz. Betul, jawabannya Nggak tahu saya. jawabannya tidak ada. Benar. Berikutnya ayatnya pendek, wakadalika sampai ini pendek yarjiun. Siapa nyoba? Yang merasa belum? Satu orang satu ayat pokoknya, apanya pendek nggak pengaruh. Pokoknya satu ayat. Siapa nyoba? Wakadalika? Ayo merasa belum? Silakan. Wakadzalika nufasilul ayati wala'allahum yarji'una. Yang sadakan ayati di sini mansub majrur apa marfu ayati di sini. Dzalika mufasilul ayat. Mansub ayat ya. Hah? Nah, tadi lo jawab ayati itu apa itu? Majrur, mansub, marfu. Majrur. Mansub. Mansub. Bener jawabannya ayati, bener, tapi saya tanya Marfu. itu sebagai apa? Marfu. Nah, ayo. Bener bacanya nufasilul ayati, bener. Saya tanyakan kenapa ti gitu aja. Sebagai apa kok ti di sini? Mudhaf ilaih. Bukan ya? Bukan. Maf'ul bi. Betul. Dia sebagai maf'ul. Betul. Berarti apa kalau? Berarti apa? Mansubun. Ayati. Harusnya ayat. Nah, betul. Kenapa ti? Karena ini jama muannas salim. Harusnya mansubun kan ya, ayata. Karena nggak boleh ta. Kenapa nggak boleh ta? Karena dia jama muannas salim kan maf'ulun bihi. Namanya maf'ul kan harus fathah kan, harus mansub. Tapi kenapa tanda mansubnya kasro? Karena dia adalah ini jama ini ayati ya. Jama muannas salim. Jadi ti ini bukan majrur ya, mansubun. Kenapa mansubun? Karena maf'ulun bihi. Dari fi'il mana? Nufassilu. Sekarang cari dari wakadalika sampai yarjiuna. Mana naktunnya? Nggak ada ya. Nggak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Benar, tidak ada. Sekarang berikutnya dari watslu dan bacakanlah. Watslu sampai gowin. Dibaca aja dulu, dibaca. Siapa sebelumnya, Pak? Watslu sampai gowin. Ya. Ini Sobul Bait, barangkali Sobul Bait, apa? Watslu sampai gowin. Dibaca dulu terus nyari naktunnya. Silakan baca dulu. Watslu alaihim, silakan ya, Pak. Saya lagi, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Oke, nah sekarang dicari naktunnya. Naktunnya. Watslu alaihim naba'alladzi ini. Nah, gimana? Alladzi atai. Yang mana? Alladzi di sini setelah naba'ah. Wasul alaihim naba'alladzi. Benar. Alladzi adalah naktun bagi isim. Ini sebenarnya ini naba'ah. Ini isim masdar ini. Naba'ah. Kalau gitu alladzi kan gimana kalau di i'rab? Alladzi ini i'rabnya apa kira-kira? Kira-kira kan mabniun ala sukun. Fi mahali apa kira-kira? Mahali nasbin. Alaihim naba'an atas. Nasbin ya. Ya. Mengikuti
man'utnya sebagai maf'ul kan posisinya sebagai nasab. Betul. Berarti apa? Berarti Nasbin. mabniun Ya. mabniun ala Nasbin sukun ala fi nasbin. mahali nasbin. Betul. Nasbin na'tun li naba'a. Benar. Benar. Ya, ini na'tun cuma saja nih, alladzi cuma satu na'tun. Benar. Satu lagi terakhir. Nah, ini karena terakhir karena sudah waktunya masuk asar, berhenti. Ini sebagai PR sekarang. Biar aja ya. Nanti jawab di grup masing-masing. Al-Araf 176. Ya, mencari naktun. Naktunnya yang mana setelah nemu mensifati kata yang mana. Cari senemu-nemunya. Entah nemu 2, 3 atau berapa. Cuma satu ayat karena panjang ya. Satu panjang ini ayatnya. Cari naktun di Al-Araf 176. Nah, silakan nanti boleh jawab di grupnya, nanti saya koreksi benar tidaknya. Dulu sementara hari ini materinya singkat dari pertemuan hari ini tentang naktun. Kita ketemu lagi hari Kamis besok masih melanjutkan tentang materi iltifat. Ya, masih kelanjutan iltifat yang kajian umum. Silakan sempat ikut silakan. Karena sekarang hari Rabu, berarti kita ketemu lagi Kamis, tapi kajian umum. Ya, itu dulu sementara ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Nah.